supaya kita bisa kerja interaktif. Silakan. Kamera diaktifkan ya semua ya. Ya, baik ya, kita mulai kuliah pada hari ini ya, walaupun dengan secara online ya, mungkin udah pada di dalam perjalanan atau udah di kampungnya masing-masing ya. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan materi yang baru ya, terkait dengan masalah infiltrasi ya, terkait dengan infiltrasi. Kemudian untuk kuliah selanjutnya mungkin kita ada satu kali lagi pertemuan ya, kalau nggak salah ya. Satu kali pertemuan lagi kita, insya Allah kita akan secara offline ya. Tanggal berapa itu ya? Setelah libur itu tanggal berapa kita kuliah ya? 9 kalau tidak salah, Pak. 9 April ya? Itu hari Rabu kan? Betul, Pak. Betul ya? Jadi jam yang sama ya, hari Rabu ya. Jadi insya Allah nanti pada hari Rabu ya kita akan kuliah secara offline ya. Jadi kamu udah pada pulang, udah di Jakarta semua kan? Udah ya tentu ya. Jadi semua udah pada di Jakarta semua ya. Ya, jadi kita akan masuk ke masalah infiltrasi ya, infiltrasi. Infiltrasi. Pada pekan yang lalu saya menjelaskan masalah evapotranspirasi ya. Di mana kalau evapotranspirasi itu kita kan apa namanya? eh ada beberapa metodologi ya Kak, saya jelaskan tuh ya. Bentar ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan menjelaskan untuk masalah infiltrasi ya. Jadi infiltrasi ini merupakan suatu apa namanya parameter hidrologi yang perlu kita pahami ya. Karena ya seperti saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ada beberapa parameter hidrologi yang sangat penting kita ketahui ya. Salah satunya seperti saya pernah menjelaskan ya, ada istilahnya adalah curah hujan ya. Curah hujan itu adalah presipitasi ya. Curah hujan saya sudah jelaskan bagaimana apa namanya kita bisa mengetahui ya eh, apa namanya menghitung atau mengetahui curah hujan apabila pada suatu wilayah itu ada beberapa pos curah hujan ya. Saya sudah pernah jelaskan. Kemudian itu merupakan salah satu parameter hidrologi. Kemudian ada lagi terkait dengan evaporasi ya. Evaporasi itu pun merupakan suatu parameter hidrologi ya. Seperti apa minggu yang lalu saya sudah telah jelaskan. Kemudian juga yang pada saat hari ini saya menjelaskan terkait dengan infiltrasi ya. Infiltrasi. Kalau evaporasi semua sudah paham ya apa yang disebut evaporasi. Sedikit saya mengulang bahwa evaporasi itu sudah merupakan suatu perubahan air ya. Perubahan
air menjadi uap dan bergerak di permukaan tanah dan permukaan ke udara. Ya, itu evaporasi. Jadi evapotranspirasi itu merupakan penguapan dari tanaman, kemudian evapotranspirasi itu penggabungan ya dari permukaan tanah dan tanaman ya. Nah, apa yang pernah saya jelaskan pekan yang lalu itu, yang paling penting kamu pahami ada beberapa teori ya. Teori di mana teori Feynman saya jelaskan juga ya pada saat pertemuan yang lalu, ada beberapa teori Feynman itu merupakan suatu menentukan evaporasi ya, di mana evaporasi itu kita bisa tentukan berdasarkan rumus ya, rumus yang tertera di dalam slide ini ya, kamu lihat ya, rumusnya ini cukup kelihatannya complicated, tapi seperti apa yang saya jelaskan pekan yang lalu, jadi ini kita selesaikan dengan cara nomogram ya, di mana ini evaporasi merupakan fungsi dari apa? E1, E2, E3, dan E4 ya, di mana E1, E2, E3, dan E4 itu bisa ditentukan berdasarkan nomogram ya, saya sudah jelaskan karena saya sedikit review, jadi mungkin kamu udah paham ya. Kemudian ada beberapa teori lagi yang disebut dengan teori Thorndike ya. Ini menentukan evapotranspirasi juga nih, tapi dia juga mempunyai suatu rumus-rumus tersendiri ya. Jadi memang di dalam hal ini untuk menentukan suatu metodologi pengukuran evapotranspirasi itu ada beberapa yang dilakukan oleh ahli-ahli ya. Tentu ahli ini dia melakukan suatu percobaan baik itu di laboratorium atau di lapangan sehingga mereka menemukan suatu rumus atau metodologi. Ini salah satunya teori Thorndike ini ya. Ini ada rumusnya seperti ini. Pekan lalu saya sudah jelaskan bagaimana menentukan akhirnya ujungnya adalah kita bisa menentukan berapa besar evaporasi sendiri ya. Ini rumusnya. Kemudian ada J, itu merupakan fungsi daripada T dan J J itu ada fungsi daripada TN ya. Kemudian TN itu apa? Di sini suhu bulan rata-rata, yaitu indeks panas tahunan ya, J-nya. Jadi kita lakukan dalam 12 bulan ya. Kemudian dari rumus ini pun kita bisa menentukan berapa milimeter PE-nya ya, PX-nya itu yang nilai bulanan bakunya sendiri ya. Kemudian kita bisa menentukan berapa besarnya PE yang sebenarnya yang terkait dalam hal ini ya, PE-nya sendiri. Jadi PE ada PX, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan berapa besarnya evapotranspirasi berdasarkan apa? Berdasarkan kurva ya. Kurva yang pernah saya jelaskan ini apa nih? Ini metode. Nah, ini kurvanya ya. Nah, ini. Ini nomogram yang digunakan oleh si Thorndike ya. Thorndike ini memberikan nomogram seperti ini. Ini ada suhu udara bulanan, kemudian di sini ada besarnya evapotranspirasi, di mana kita mempunyai suatu kurva nih. Kurva di sini kita mempunyai kurva, kemudian dari sini kita bisa menentukan evapotranspirasi berdasarkan suhu udaranya berapa. Kemudian kita plot aja langsung ke sini ya, dapatlah besarnya evapotranspirasi ya. Kemudian yang satu lagi adalah ini teori yang disebut dengan Brannick-Riedel-nya sendiri ya. Nah, ini teori Riedel-nya sendiri, F sama dengan P dikalikan dengan 0,6 T ditambah 8,13 ya. Nah, di sini teori Brannick-Riedel ini dia mempergunakan faktor Brannick-Riedel ini ya, F-nya ini. Nah, kita kalau bisa menentukan F-nya, F itu fungsi daripada T dan P. P itu nilai rata-rata jalan dari hari terangnya. Kemudian T adalah temperatur, sehingga kita dapatkan faktor Brannick-Riedel-nya itu sendiri. Ini pun diselesaikan dengan cara apa yang saya katakan tadi ya, dengan cara kurva. Nah, ini kurvanya ya. Ini kurvanya, lihat di sini bahwa sumbu E-nya itu adalah E, evapotranspirasinya. Kemudian ini faktor Brannick-Riedel-nya. Di mana di sini sudah given nih, sudah di-given ada suatu kurva yang membentuk ya. Kurva 1, 2, 3 dan merupakan fungsi daripada angin terus kelembaban ya. Jadi di sini pun nanti tinggal menentukan berapa besarnya F-nya sendiri, faktor Brannick-Riedel tinggal diplot ke atas, kemudian anginnya berapa, ya, kamu plot sehingga kita mendapatkan berapa evapotranspirasinya, ya. Jadi pada prinsipnya dari ketiga metodologi tersebut adalah dia mempergunakan nomogram masing-masing ya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa Feynman itu mempunyai nomogram, kemudian Thorndike itu mempunyai nomogram, dan yang terakhir adalah ini ya. Ini merupakan Riedel-nya sendiri ya, Brannick-Riedel-nya mempunyai nomogram nih. Jadi dalam persoalan tentu kita tinggal mempergunakan nomogram yang ada aja, ya. Kalau misalkan dengan cara Feynman, tentu kita memberikan nomogram Feynman. Kalau dengan cara Thorndike, kita mempergunakan nomogram ini ya.
di mana dalam tone white ini ada dua jenis nomogramnya ya, di mana nomogram yang dipengaruhi oleh angin dan dipengaruhi oleh kelembaban. Jadi tinggal mempergunakan nomogram yang bersangkutan. Ya, itu prinsipnya ya, evapotranspirasinya sendiri. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi yang baru ya, karena itu karena yang lalu saya sudah jelaskan ya, bagaimana menghitung evapotranspirasi dengan nomogram pun saya sudah jelaskan ya, ini tinggal menggunakan nomogram yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah infiltrasi ya. Mungkin kalau kamu udah sering mendengar ya, infiltrasi. Jadi disebut infiltrasi itu apa? Yang pasti ada kemampuan meresapnya air ke dalam tanah ya, infiltrasi. Dan tentunya infiltrasi ini sangat bergantung kepada ya kondisi daripada permukaan lahan yang bersangkutan ya. Infiltrasi itu sangat bergantung dari permukaan lahan yang bersangkutan. Jadi kita bisa menentukan kalau pada suatu wilayah kita ingin menentukan berapa infiltrasinya. Berarti kita harus melakukan suatu pengukuran. Nanti saya akan jelaskan seperti apa pengukuran infiltrasi dilakukan ya di lapangan itu sendiri. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan di sini adalah ada beberapa yang harus kamu perhatikan ya. Yang pasti infiltrasi itu sangat bergantung kepada bagaimana kondisi daripada lahan yang bersangkutan itu sendiri ya. Nah, di sini yang paling penting adalah apa yang mempengaruhi infiltrasi ya. Apa yang mempengaruhi infiltrasi ya. Tadi saya katakan bahwa infiltrasi itu merupakan suatu kemampuan air meresap ke dalam tanah yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi dari kondisi dari lahan permukaan dan kondisi dari tanah yang bersangkutan. Ya, yang kan di sini saya akan jelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi infiltrasi itu apa? Jenis tanah dan kepadatannya. Jelas ya? Bagaimana jenis tanahnya, terus bagaimana kepadatannya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi infiltrasi satu ya. Kedua adalah keadaan penutup tanah dan kerapatannya. Ya, jadi di sini jelas bahwa keadaan penutup tanah dan kerapatannya. Kalau kita lihat misalkan contohnya, saya jelaskan pada saat pertemuan yang lalu. Jadi kondisi daripada kalau hujan turun, ya, kemudian bagaimana keadaan di permukaan lahan itu sangat bergantung kepada keadaan penutupnya, ya. Nah, penutup tanah itu berupa apa gitu ya? Apakah permukaan itu merupakan suatu lapisan tanah yang berbutir ya atau pasir atau lempung ya, atau juga bisa dikatakan lempung kepasiran dan sebagainya. Karena keadaan penutup tanah itu akan menentukan bagaimana air akan teresap di dalam tanah. Itu ya yang akan perhatikan. Dan tentunya di sini pun saya pernah jelaskan bahwa kaitannya kalau yang dengan hidrologi itu, misalkan hujan turun, kemudian dia permukaan lahannya seperti apa, saya pernah jelaskan ya, bahwa permukaan lahan itu kalau misalkan berupa suatu kebun atau hutan, kemudian atau itu perumahan, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana air akan meresap ke dalam tanah dan akan melimpas dalam tanah ya. Nah, ini kaitannya ada demikian. Jadi benar-benar infiltrasi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi permukaan lahannya seperti apa dan kondisi daripada keadaan daripada lapisan butiran yang dilalui oleh air yang meresap tersebut ya. Kemudian keadaan permukaan tanah seperti apa ya? Keadaan permukaan tanah seperti apa? Yang keempat adalah keadaan kelembaban tanah dan kelima adalah keadaan muka tanah ya. Jadi jelas di sini saya jelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi terhadap infiltrasi ya. Jenis tanah dan kepadatannya itu tentu ya. Jenis tanahnya apa misalnya lempung, lanau, pasir, kemudian kepadatannya bagaimana ya. Kamu udah belajar mekanika tanah ya, tentu kamu udah tahu seperti apa sih dalam memadatkan tanah itu sendiri ya. Semakin padat dia akan semakin susah untuk meresap. Dan kemungkinan menjadi lapisan yang impermeable ya. Lapisan impermeable itu adalah lapisan yang benar-benar bisa dikatakan tidak mengalirkan air ke dalam tanah itu sendiri. Tidak meresapkan air ya. Kemudian keadaan penutup tanah dan kerapatannya. Ya, penutup tanah itu apa? Apakah dia merupakan suatu lempung atau pasir? Kemudian itu sangat berpengaruh kepada bagaimana air tersebut dapat meresap ke dalam tanah itu sendiri.
Kemudian keadaan permukaan tanah. Ya, permukaan tanah itu seperti apa? Misalkan contohnya dia mempunyai suatu kemiringan, mempunyai yang landai, kemudian bagaimanapun itu merupakan suatu menentukan infiltrasi itu sendiri ya. Dan kemudian kelembaban tanah ya, ini kelembaban tanah merupakan suatu apa namanya berpengaruh terhadap infiltrasi ya. Semakin lembab dia akan semakin susah untuk menfiltrasi karena tadi udah melembab ya. Jadi pori-porinya udah terisi oleh air sehingga lembab sehingga kemampuan infiltrasinya akan semakin kecil. Kemudian keadaan muka air tanah. Keadaan muka air tanah pun akan berpengaruh ya terhadap infiltrasi itu sendiri. Nah, kemudian ini yang saya ingin jelaskan apa namanya pada pertemuan hari ini. Mungkin kamu harus mengetahui apa yang disebut infiltrometer. Ya, infiltrometer. Jadi kalau kita ingin menentukan suatu apa namanya kemampuan suatu apa namanya lapisan tanah melakukan infiltrasi itu akan ditentukan oleh infiltrometer. Ya, ini adalah salah satu alat ukur di dalam menentukan bagaimana air bisa terinfiltrasi ke dalam tanah. Ya, ini alatnya adalah infiltrometer itu merupakan suatu tabung pendek ya bergaris tengah lebar yang mengelilingi suatu luasan tanah. Ya, biasanya digunakan 2 cincin dan digunakan secara sepusat seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Cincin diisi air hingga sedalam 5 mm di atas permukaan, ya, dan diisi secara kontinu untuk mempertahankan kedalaman tadi dan pemasukan air ke tabung yang tengah diukur. Tabung yang tengah ya. Tujuan tabung di luar adalah untuk menahan atau meniadakan pengaruh pinggiran dari tanah sekelilingnya ya. Nah ini ya, ini nanti saya akan jelaskan fotonya seperti apa ya. Ini yang pasti adalah kalau kita lihat potongan melintang ya, potongan melintang daripada suatu silinder ya, ini merupakan cincin dalam ya, ini berupa cincin dalam. Jadi mempunyai diameter tertentu, kemudian ini ada cincin luar. Jadi kalau dilihat dari atas itu ada 2 ya, ada 2 lingkaran, ini lingkaran dalam dan lingkaran luar ya. Kemudian silinder tersebut kita masukkan ke dalam permukaan tanah ya, dalam permukaan tanah ya, kira-kira sehingga kalau kita masukkan ke dalam permukaan tanah, terus kita apa namanya silinder tersebut ya, terus kalau dari silinder tersebut kita masukkan air ya, kita masukkan air ke dalam silinder tersebut, mau nggak mau kan pasti nanti air akan meresap ya, meresap dari bawah silinder tersebut ke dalam tanah. Ini ya yang disebut dengan air yang meresap. Air inilah yang akan kita tentukan bagaimana dia bisa terinfiltrasi ke dalam lapisan butir tanah ya. Dan itu bisa diukur dengan apa? Ya dengan alat infiltrometer. Itu ya, prinsipnya adalah demikian. Jadi diukur dengan infiltrometer, air dimasukkan ke dalam silinder sini ya. Dan masukkan ke dalam silinder sehingga air terinfiltrasi ke dalam ya. Ini nih yang jalan panah-panah ini adalah bisa dikatakan sebagai apa namanya yang terinfiltrasi ya, begitu. Oke. Ya, ini ya. Jadi kita lihat di sini ada yang terinfiltrasinya. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah terkait dengan pemahamannya ya. Jadi saya akan jelaskan di sini. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini jadi ada 2 ya, ada 2 silinder ya. Jadi ini adalah yang mempunyai lingkaran. Jadi kalau kita lihat dari atas ya, jadi ada 2 gini ya, ada 2 gini. Nah, 2 gini ya. Ini adalah lingkaran dalam, ini lingkaran luar ya. Ini lingkaran dalam, lingkaran luar. Kemudian air kita masukkan ke dalam cincin tersebut ya, sehingga kita bisa mengukur apa namanya kapasitas infiltrasinya itu sendiri ya.
Nah, kemudian ini ya, ini ada cincinnya seperti ini ya, cincinnya seperti ini, yang saya jelaskan juga ininya ya, seperti apa sih sebenarnya eh, eh, bentuk dari infiltrasi. Ya, jadi kita lihat ya bentuknya seperti apa ya disebut dengan infiltrasi itu. Nah ini ya, ini udah kelihatan slide-nya ya. Lihat ya. Sudah, Pak. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana bisa mengukur apa namanya eh, kapasitas infiltrasi pada suatu lahan ya. Jadi bentuknya seperti ini nih. Bentuknya seperti ini ya, yang disebut saya katakan tadi ya. Ada dua apa namanya cincin yang mempunyai dua diameter ya, yang mempunyai diameter. Di sini ada dua metodologi yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, cincin yang pertama di sini kamu perhatikan ya. Ini hanya mempergunakan satu ya, satu silinder. Kemudian yang kedua adalah mempergunakan dua silinder ya, dua silinder. Dua silinder ini ya. Nah, kamu lihat di sini ya. Kamu perhatikan bagaimana apa namanya cara bekerja proses infiltrasi itu di dalam suatu kalau kita mengukur di lapangan ya. Yang pertama adalah yang pertama dia mempergunakan satu ya. Dengan mempergunakan satu, kita lihat di gambar di sini ya. Ini gambarnya ini sebenarnya ini mempergunakan satu diameter ya, satu diameter atau satu silinder. Kemudian yang kedua adalah nih mempergunakan dua diameter ya, diameter yang kecil, diameter bagian dalam dan diameter bagian luar ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses apa namanya berjalannya dalam pengukuran infiltrasi itu sendiri. Kalau yang pertama kita perhatikan ya, di sini hanya satu ya, hanya satu silinder yang kita gunakan. Tentu kalau dilihat dari ketelitiannya yang pasti adalah kalau yang pertama ini jelas bahwa ada pengaruh dari luarnya ini ya. Di sini kan tidak ada silinder lagi ya. Berarti ada pengaruh dari jadi tidak jenuh ya, tidak jenuh secara utuh. Tapi untuk yang kedua di sini kita lihat ya, ada silinder dalam, ada silinder luar. Kalau di sini udah dipastikan bahwa silinder yang dalam ini kondisi daripada infiltrasi yang kita ukur adalah benar-benar infiltrasi yang sebenarnya. Ya, kamu perhatikan di sini. Nih, jadi di sini benar-benar infiltrasi sebenarnya kenapa apa? Karena dia mempunyai ring luar di sini. Ini ring luar ini adalah mempertahankan sehingga mempunyai apa namanya kejenuhan yang sama. Jadi yang kita ukur itu adalah yang bagian tengah ini. Jadi bagian tengah ini benar-benar adalah air yang meresap ke dalam tanah dan benar-benar tanah di bawahnya itu udah merupakan suatu tanah yang homogen dan mempunyai kelembaban yang sama. Ya, tapi untuk yang pertama kamu perhatikan ya hanya satu silinder. Berarti kemungkinannya tanah sebelah sini ini mempunyai apa namanya kelembaban yang berlainan dengan yang di sini. Sedangkan yang kita ingin tentukan adalah infiltrasi yang sebenarnya terjadi pada suatu lapisan tanah. Ya, benar-benar metode pertama ini benar, tapi lebih teliti dengan mempergunakan metode yang kedua. Kenapa? Karena kita bisa menjamin bahwa infiltrasi yang di tengah-tengah ini benar-benar infiltrasi yang kita ukur. Dan kondisi tanah di bawah di sini adalah benar-benar kondisi yang sudah homogen yang mempunyai kelembaban yang sama. Tapi untuk yang kondisi yang pertama di sini, kita perhatikan karena di sini kering kan, di sini kering ya, di sini kering. Karena kering berarti apa? Berarti kemungkinan tanah di sini sama sini kan berlainan ya. Berarti pengaruh dari infiltrasinya tidak infiltrasi yang sebenarnya karena dipengaruhi oleh tanah yang tidak homogen sebelah sini. Ya, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar, tapi kalau dinilai dari keakurasinya adalah yang pertama ini, yang kedua ini yang paling tepat. Ya, bisa dipahami metodologinya ini? Ya, gitu ya. Jadi ada dua metodologi, mempergunakan satu ring dan mempergunakan dua ring. Kalau satu ring itu bisa dikatakan bahwa
kondisi infiltrasi yang sebenarnya pada dasar di sini dipengaruhi oleh tanah yang sebelah sini tidak sama gitu ya, tidak sama karena tadi ini kan kering ya, tidak ada ring luarnya ya. Berarti di sini infiltrasinya bisa dikatakan tidak pure yang merupakan infiltrasi yang sebenarnya karena daerah sebelah sini ini ada sesuatu daerah yang berlainan dengan bagian tengah. Tapi kalau untuk bagian yang ke bagian sebelah kanan ini dengan mempergunakan 2 ring, memang ini akan lebih apa namanya lebih teliti yang saya katakan tadi. Kenapa lebih teliti? Karena kita bisa menjamin bahwa kondisi tanah yang sebelah kanan dan kiri ring bagian dalam di sini bisa dikatakan sama dengan kondisi tanah di bagian tengah. Sehingga benar-benar air yang meresap, air yang terinfiltrasi ini benar-benar air yang infiltrasi yang sebenarnya. Ya, itu ya intinya. Intinya ada demikian. Ini adalah metodologi yang kita gunakan dalam mempergunakan tadi ya, infiltrometer. Ya, infiltrometer. Itu ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Tentu ini kita tinggal masukkan air kondisi tertentu dengan ketinggian misalkan 5 mili tadi katakan ya. Kemudian kita lihat, perhatikan, air akan meresap secara perlahan. Jadi kamu jangan menganggap bahwa air itu dengan cepat meresap ya, karena kondisi daripada permukaan tanah itu bisa dikatakan dia mungkin permeabilitas tidak terlalu besar, sehingga dia akan perlahan. Dan itu kita menggunakan stopwatch sehingga kita bisa mengetahui bagaimana besarnya laju infiltrasi yang bersangkutan. Itu ya. Itu adalah prinsipnya. Kemudian kita balik lagi ke bahannya ya tadi ya. Kita balik lagi ke diktat C ya. Tadi ada masalah. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Kita balik ke sini ya. Ini kita lihat ya. Ini yang saya katakan tadi, ada 2 ring 1, ini ring 2 ya. Nah, itu. Tadi kamu tahu bagaimana visualisasinya, kamu udah lihat dari fotonya ya. Itulah yang disebut infiltrometer, bagaimana bekerjanya pun kamu udah paham ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini sangat penting sekali untuk pemahaman bagaimana kita bisa mengetahui fenomena daripada infiltrasi itu sendiri ya. Di sini saya gambarkan dalam tiga kurva ya. Perhatikan ya, kurva ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman infiltrasi itu seperti apa ya. Nah, di sini ada 3 kurva ya. Ada 3 kurva yang saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah kaitannya dengan infiltrasi dengan waktu. Semua ini adalah kaitannya infiltrasi dengan waktu. Yang kamu perhatikan di sini adalah kurva udah pasti berbentuk eksponensial. Eksponensial itu adalah demikian ya. Ini kurvanya dalam infiltrasi bentuknya pasti kayak begini. Ya. Dari besar, kecil, akhirnya begini. Bentuknya dalam bentuk eksponensial. Bentuknya eksponensial. Kenapa? Kamu bisa bayangkan ya. Kamu bayangkan infiltrasi ini seperti ini ya. Misalkan hujan turun, kemudian jatuh ke permukaan tanah. Kemudian di permukaan tanah tersebut air akan meresap ya. Yang pasti pertama kali air meresap itu dia mempunyai kemampuan meresapnya akan lebih tinggi ya, pasti. Setelah itu dia lambat laun, dia akan semakin kecil. Jelas ya. Kenapa? Hal ini saya jelaskan bahwa kalau kita lihat dalam butiran-butiran itu sendiri ya, itu kita perhatikan butiran itu ada mempunyai suatu pori-pori ya. Kemudian air meresap memenuhi suatu pori-pori tersebut. Nah, pori-pori tersebut pertamanya adalah kosong ya. Kemudian air akan sangat mudah meresapnya sehingga dia mempunyai infiltrasinya cukup besar. Maka di sini saya jelaskan sini ya. Dia pertamanya besar. Ini saya ada kursor saya ya. Kemudian setelah berapa lama dia akan lambat laun fungsi daripada waktu dia akan mengecil ya. Terus mengecil. Makin mengecil dan makin lama makin kecil. Dan akhirnya dia menuju pada sesuatu yang konstan dan tidak berubah lagi. Sudah jenuh ya tanah tersebut. Itu yang disebut dengan laju infiltrasi ya. Jadi kemampuan air meresap ke dalam tanah kita bisa menggambarkan dalam suatu kurva
laju infiltrasi seperti yang digambarkan pada kurva ini. Ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Ada kondisi tanah. Perhatikan ya. Tanah di sini ada tanah gundul. Ada tanah tanah yang tertutup gambut ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan tanah gundul sama tanah yang tertutup tanaman ya. Yang pasti kalau gundul itu bisa dikatakan dia mempunyai suatu koefisien pengalian yang akan lebih besar ya, karena tadi ya tidak ada tanaman sehingga dia mempunyai kapasitas infiltrasi yang kecil ya dibandingkan dengan ada tanamannya di atas. Makanya di sini kita lihat bahwa kurva infiltrasinya untuk tanah gundul itu akan lebih kecil daripada tanah yang di atasnya ada tanaman ya. Diperhatikan di sini ya, ini digambarkan demikian ya. Ini digambarkan dua fenomena di mana tanah gundul itu mempunyai parameter infiltrasi yang lebih kecil dibandingkan dan ada tanaman di permukaan lahannya. Ya, pertama itu adalah kurva yang pertama yang saya jelaskan. Ya, kemudian yang kedua adalah kita lihat dari kondisi hujan. Jadi kondisi hujannya itu ada sangat lebat sampai dengan yang lebatannya tidak seberapa. Jadi kalau kita dari kurva di sini, semakin ke atas dia mempunyai kurva yang lebih tinggi infiltrasinya. Di mana bisa dilihat bahwa untuk hujan yang semakin besar dia mempunyai kapasitas infiltrasi yang semakin besar. Ya, di situ tuh. Ya. Dan fenomena yang ketiga adalah kemiringan daripada lereng, ya. Kemiringan lereng. Semakin miring lerengnya, dia mempunyai semakin kecil infiltrasinya. Berarti apa? Jelas ya. Kalau ada suatu lahan yang lerengnya sangat tinggi, dia mempunyai laju infiltrasi akan semakin kecil karena air cenderung untuk mengalir. Karena kan miring ya. Kalau dia mempunyai kelandaian yang cukup kecil, berarti kemampuan infiltrasi akan semakin besar. Ya. Jadi ada 3 ya, perhatikan. Pertama adalah kondisi permukaan lahannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi hujannya, lebat atau tidak lebat atau sedang. Kemudian yang ketiga adalah kondisi dari kemiringan dari lahan yang bersangkutan. Ya, itu 3 fenomena yang kamu perhatikan dalam kondisi dari infiltrasi. Ya, bisa dipahami sampai di situ? Bisa dipahami? Ya, itu infiltrasi. Pemahaman infiltrasi adalah demikian ya. Jadi kamu harus paham itu kemampuan infiltrasi. Kenapa bentuknya eksponensial? Ya tadi memang benar-benar eksponensial. Kamu kalau memplot apa data yang kamu peroleh dari infiltrometer itu, fungsi daripada waktu, pasti kemampuan yang pertamanya infiltrasinya besar. Semakin lama semakin kecil, akhirnya tidak meresap sama sekali. Makanya bentuknya seperti eksponensial seperti ini. Dan kalau kamu plot dalam kertas grafik, apa yang kamu catat itu pasti bentuk seperti ini. Ya, itu paling penting ya. Jadi bentuknya eksponensial. Oke. Nah, kemudian kaitannya tadi ya, kaitannya bentuknya eksponensial di sini, saya akan menjelaskan dengan apa yang dikatakan oleh teori Horton. Ya. Nah, teori Horton ini dia menentukan laju infiltrasi ya. Nah, teori Horton ini menentukan bagaimana kita bisa menentukan laju infiltrasi pada suatu wilayah dengan curah hujan tertentu. Nah, pendekatan teori Horton ini tentu bentuk dari persamaan yang akan dihasilkan oleh si Horton ini bentuknya adalah persamaan dalam eksponensial. Ya, jelas. Maka bentuknya nanti adalah seperti apa yang bisa dijelaskan dalam kurva ini. Oke. Nah, perhatikannya rumusnya sangat sederhana ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini teori Horton ini adalah teori yang benar-benar kamu harus perhatikan, dan ini merupakan saya benang merah yang saya jelaskan ya. Karena teori ini ada secara teori yang kita akan gunakan untuk menentukan bagaimana suatu wilayah, untuk menentukan laju infiltrasi suatu wilayah akibat dengan curah hujan tertentu ya. Ini yang perlu kamu perhatikannya, harus paham sekali nih ya. Oke, nah di sini rumusnya seperti ini yang saya katakan tadi ya, bahwa merupakan fungsi eksponensial. Ya, teori Horton ini adalah teori yang bisa menggambarkan kurva infiltrasi yang saya telah jelaskan tadi, hubungan antara laju infiltrasi dengan waktu. Ya, digambarkan oleh apa?
kurva digambarkan oleh apa? Oleh teori Horton ini. Teori Horton ini adalah nanti akan menggambarkan bentuk dari kurva infiltrasi yang saya jelaskan tadi. Ya, itu perhatikan ya. Nih, bentuk teorinya seperti ini nih. F ya. F sama dengan FC ya. F sama dengan FC ditambah dalam kurung F0 dikurangi FC dalam kurung E pangkat minus K dikali T. Ya, bentuknya seperti itu. Itu persamaannya. Nah, persamaan di sini kamu perhatikan ada pangkat eksponensial ya. Eksponensial pangkat minus KT. Ada kan fungsi daripada eksponensial. Makanya bentuk dari kurvanya tadi adalah kurva dalam bentuk eksponensial. Ya, kurva eksponensial yaitu tadi berbentuk suatu bentuk lengkungan tadi ya. Bentuk itu bentuk eksponensial. Ya. Nah, sekarang dari rumus ini kamu perhatikan apa arti daripada masing-masing koefisien yang di atas ya. F itu adalah laju infiltrasi pada saat tertentu ya. Jadi F di sini adalah laju infiltrasi pada saat waktu tertentu. Satuannya apa? Milimeter per jam ya. Satuannya adalah milimeter per jam ya. Nah, F itu sama dengan FC. FC itu apa? Adalah laju tetap atau milimeter per jam. Kemudian F0 itu apa? Laju infiltrasi awal. Ya, ini definisinya daripada koefisien yang bersangkutan. Kemudian K itu ada apa yang sebenarnya K adalah tetapan untuk tanah dan permukaan tertentu. Ini adalah satuannya 1 per jam. Ya, ini ada 1 per jam satuannya. Ya. Kemudian T itu apa? Waktu sejak awal hujan. Ya. Jadi pertama kali hujan, T itu adalah sejak awal hujan terjadi, itu merupakan T-nya sendiri. Ya. Nah, ini persamaan ini, ya, persamaan ini hanya berlaku apabila intensitas hujan lebih besar daripada laju infiltrasi. Ya. Persamaan di atas hanya berlaku apabila intensitas hujan lebih besar dari laju infiltrasi pada saat yang bersamaan. Ya. Ini yang paling penting ya persamaan ini ya. Maksudnya apa yang saya pernah jelaskan ya pada saat pertemuan yang lalu. Jadi kalau misalkan besarnya intensitas hujan lebih besar daripada laju infiltrasi berarti apa? Air ada yang sebagian meresap dan ada yang sebagian melimpas. Jelas ya? Itu yang disebut dengan kalau misalkan intensitas hujan lebih besar daripada laju infiltrasi. Tapi kalau intensitas hujannya lebih kecil daripada laju infiltrasi, benar-benar air tidak ada yang meresap dan itu tidak berlaku untuk rumus Horton ini sendiri ya. Itu yang harus perhatikan ya, karena nanti dalam persoalan itu akan kita ketahui misalkan ada suatu curah hujan tertentu jatuh pada suatu lahan, kemudian lahan tersebut mempunyai suatu kapasitas infiltrasi, nah kemudian nanti akan terjadi air yang melimpas dan kemudian juga ada air yang meresap ke dalam tanah. Itu ya intinya, artinya demikian. Ya. Nah, kemudian ini kita lihat ya. Ini kita lihat di sini ada interval waktu, curah hujan, laju infiltrasi, rata-rata laju dan rata-rata rainfall-nya sendiri ya. Di sini ya, ada interval waktu, curah hujan, laju infiltrasi, rata-rata laju dan rata-rata interval ya. Di sini. Nah, ini saya jelaskan di sini bahwa ada interval waktu, curah hujan, laju infiltrasi, dan laju rata-rata laju, rata-rata interval ya, rata-rata rainfall excess. Nah, nanti kamu akan lihat ya di sini. Saya jelaskan secara ini prinsipnya. Nanti ada contoh perhitungannya lebih jelas lagi ya. Nah, di sini interval waktu, curah hujan, kemudian laju infiltrasi, rata-rata laju infiltrasi, rata-rata rainfall excess. Ya, ini persoalannya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan di sini ya dalam persoalannya adalah interval waktu itu tentu kalau kita lihat di sini kejadiannya adalah dalam 7 jam, ya. Jadi kalau dalam persoalan di sini saya jelaskan bahwa interval 0 sampai 1 curah hujannya 1, ya. Ini ya, ini contoh-contoh persoalannya ya misalkan. Dalam contoh di sini jelas bahwa dalam 0 sampai 1 dia mempunyai curah hujannya adalah 1 mm per jam. Terus 1 sampai 2 dia 2 mm per jam.
2-3 jam, 3 mm per jam, dan seterusnya. Nah, ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Ya, perhatikan. Nah, di sini kalau kita gambarkan dalam histogram, intensitasnya ada demikian ya. Pada jam pertama adalah sebesar 1, jam kedua adalah 2, jam ketiga adalah 3, jam keempat adalah 2,5, jam kelima adalah 1,5, dan seterusnya ya. Ini apa yang data di sini saya gambarkan dalam histogramnya ada demikian. Ya. Nah, kemudian saya ingin menggambarkan lengkung Horton. Ya, lengkung Horton akibat daripada intensitas hujan yang terjadi pada suatu wilayah. Ya, kita akan menggambarkan lengkung Horton. Lengkung Horton itu adalah bisa menggambarkan bagaimana infiltrasi yang terjadi pada suatu wilayah akibat curah hujan tertentu. Ya, jadi kalau secara teoritis, kamu perhatikan di sini ya. Ini ada curah hujan, ya, ada curah hujan seperti ini. Ya, kemudian kita dengan lengkung Horton, dengan kondisi curah hujan di sini dan kondisi kapasitas infiltrasi dan menggunakan persamaan ini, kita bisa menentukan berapa besarnya, bagaimana kita bisa menggambarkan lengkung. Nah ini adalah lengkung Horton yang diperoleh dari rumus Horton sendiri ya, bahwa F sama dengan FC ditambah dalam kurung F0 dikurangi FC di dalam kurung tertutup E minus KT. Nah, lengkung Horton ini diperoleh dari persamaan ini ya, diperoleh dengan persamaan ini, kemudian diperoleh dari persamaan ini, kemudian dengan diketahuinya curah hujan seperti ini ya. Nanti akan lebih jelas kalau ada contoh perhitungannya. Hanya di sini saya gambarkan bagaimana kita bisa menentukan lengkung Horton, ya, lengkung Horton ini berdasarkan data yang ada. Misalkan data yang ada ini nih, data yang ada itu ada interval waktu dan curah hujan, ya. Kemudian yang untuk kolom ketiga, 4, 5 ini adalah yang harus kita tentukan, ya. Yang nilai ini harus kita tentukan berdasarkan rumus lengkung Horton itu sendiri ya. Makanya di sini nanti kita isi nih besarnya laju infiltrasi ya pada jam ke-1 ke-2, jam 2 sampai 3, 3 sampai 4 ini kita isi nih. Nah, angka dari hasil perhitungan ini berdasarkan rumus Horton ya. Jadi proses perhitungannya hanya di dalam ini nih, laju infiltrasi pada saat T. Nah, pada saat T ini kita isi berdasarkan rumus yang ada ya. Sehingga kita dapat dapat menentukan besaran-besaran ininya sendiri ya. Sehingga kita dapat menentukan ini besarnya berapa, kemudian rata-rata infiltrasinya berapa, kemudian rainfall excess itu adalah tinggal dikurangi antara curah hujan dikurangi laju infiltrasi ya. Nah, di sini saya katakan rainfall excess itu adalah 2 dikurangi 0,7. Nah, 0,7 ini didapat dari mana? Dari perhitungan persamaan Horton ya. Persamaan Horton ini kita dapatlah nilai-nilai ini ya. Dengan persamaan Horton kita mendapatkan nilai-nilai laju infiltrasi pada saat T tertentu ya. Kalau laju rata-rata tinggal dirata-ratakan aja. Misalkan 0,8, 0,7 dan sebagainya ya. Kita dapat rata-ratanya. Kemudian yang paling penting di sini kamu pengertian saya perjelaskan bahwa rata-rata rainfall excess itu adalah bisa dikatakan bahwa curah hujan yang melimpas ya. Yang disebut dengan rata-rata rainfall excess itu bisa dikatakan gini ya. Perhatikan dari sini ya. Nih. Perhatikan pengertian dari kurva di sini ya. Kurva di sini ini yang disebut dengan infiltrasi ya. Ini adalah intensitas infiltrasinya ya. Ini terjadi pada suatu wilayah. Kamu bayangkan ya, ini ada curah hujan. Pada jam pertama curah hujan gini, jam kedua sini, jam ketiga sini, jam keempat sini, 5 dan ke-6. Kemudian dengan kondisi curah hujan di sini, kita bisa menentukan kira-kira berapa infiltrasinya. Nah, infiltrasinya itu ditentukan berdasarkan persamaan Horton. Maka kita dapatkan nilai ini ya. Nilai 0,8, 0,6, 0,48, 0,41, 0,37 dan 0,34. Kita plot di sini ya. Ini hasil daripada perhitungan dengan rumus Horton tadi ya, titik-titik ini. Kita dapatkanlah
lengkung eksponensial yang saya jelaskan tadi ya. Nah, pemahaman di sini yang perlu saya jelaskan di sini adalah kalau kita sudah mendapatkan satu lengkung Horton yang kita gambarkan dalam kurva hubungan antara intensitas dan waktu, maka bagian yang di bawah di sini ya, bagian di bawah daripada lengkung ini merupakan air yang meresap ke dalam tanah, ya. Kemudian air yang bagian atas dari kurva lengkung ini adalah air yang melimpas. Ya, bisa dipahami ya. Jadi air jatuh ke permukaan tanah, ada yang sebagian meresap dan ada yang sebagian melimpas. Yang meresap ini adalah yang berada di bawah lengkung Horton. Dan air yang melimpas di dalam permukaan tanah adalah air yang berada posisinya ada di atas lengkung Horton. Makanya yang disebut dengan rainfall excess itu adalah air yang terjadi pada suatu limpasan permukaan ya di atas dari lengkung Horton. Maksudnya di atas lengkung Horton itu adalah air yang melimpas. Jadi yang udah meresap sebelumnya masuk ke dalam lengkung Horton, yang melimpas itu adalah yang disebut dengan air yang terjadi akibat daripada hujan menimbulkan limpasan permukaan. Itu yang disebut dengan rainfall excess ya di sini nih. Ini 1,3, 2,46, kemudian berapa nih? 2,05, 1,11 dan 0,15. Ini adalah rainfall excess, jadi air hujan yang terjadi yang akan melimpas ya di permukaan setelah air meresap seluruhnya ke dalam tanah yang kita bisa tentukan berdasarkan tadi ya lengkung Horton tadi. Itu pemahaman pertamanya ya dalam menentukan teorinya ya. Teori daripada infiltrasi ya. Yang ingin saya tekankan ya kepada kamu semuanya ini adalah pemahaman bagaimana kita bisa menginterpretasikan dari suatu kondisi di mana apabila diketahui suatu intensitas curah hujan ya pada suatu wilayah seperti gambar di sini ya, kemudian kita bisa menentukan bagaimana infiltrasinya akibat daripada intensitas tersebut. Nah, infiltrasi itu bisa ditentukan dengan cara apa? Dengan teori Horton. Teori Horton itu seperti apa? Adalah laju infiltrasi seperti ini, ya. Ini laju infiltrasi rumusnya seperti ini. Dengan rumus teori Horton di sini, kita bisa menentukan bagaimana laju infiltrasi pada suatu kondisi tertentu, ya. Nah, kita tentukannya di sini. Berapa nih? Kita tentukan. Titik 1, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, dapatlah titik-titik ini. Sehingga kita menggambarkan berdasarkan perhitungan laju infiltrasi dengan rumus Horton seperti pada kolom yang ketiga ini. Ya. Itu tuh prinsipnya. Yang nanti akan lebih jelas kalau kita lihat contoh persoalannya. Maksud saya di sini saya menjelaskan adalah pemahaman ya, prinsip daripada bagaimana kita bisa menentukan laju infiltrasi dengan teori Horton apabila diketahui intensitas hujan pada suatu wilayah ya, sehingga kita bisa menentukan laju infiltrasinya begitu. Baik, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Kira-kira ya, silakan. Biar pertama silakan. Ada yang belum mengerti di mana saya akan jelaskan biar saya tahu di mana letak kesulitannya ya. Tapi nanti akan lebih jelas setelah ada contoh soal. Maksudnya di sini saya jelaskan adalah pemahaman ya. Pemahaman infiltrasi itu seperti apa? Prinsipnya ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan dengan teori infiltrasi kamu bisa menentukan kan ya, bisa menentukan bagaimana kejadian suatu wilayah, berapa besar yang akan terinfiltrasinya itu sendiri ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan, silakan. Ya. Lengkung Horton, ya. Jadi gini ya, lengkung Horton. Nah sekarang prinsipnya gini loh. Teori Horton tahu ya, teori Horton itu adalah teori yang bisa menentukan laju infiltrasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan rumus ini ya. Rumusnya adalah F sama dengan FC ditambah dalam kurung F0 dikurangi FC dalam kurung lagi E minus KT. Ya, eksponen minus KT. Di sini jelas bentuk persamaannya adalah persamaan apa?
eksponensial. Kenapa persamaan eksponensial? Karena jelas apabila kita mengukur infiltrasi dengan yang saya jelaskan infiltrometer, kamu catat ya hubungan antara infiltrasi dengan waktu. Pasti nanti akan diperolehnya adalah bentuknya eksponensial seperti dalam gambar ini ya. Ini gambarnya nih. Ini adalah fungsi eksponensial. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini kenapa? Jelas, kamu logika aja ya berpikir ya. Pada saat hujan turun, pertama kali pasti air akan mudah terinfiltrasi, ya nggak? Karena masih pori-porinya masih kosong ya, sehingga akan besar. Makin lama makin jenuh, dia akan semakin kecil. Makanya bentuknya adalah seperti ini ya, pelan-pelan. Turun, airnya merata, tidak meresap sama sekali. Ya, itu paham ya? Filosofi di situnya dulu. Bentuknya eksponensial, kenapa? Ya itu tadi ya, saya katakan makanya si Horton ini membuat suatu fungsi seperti ini. Ya. Nah, kemudian apa maksud daripada rumus ini sendiri ya? Tadi ditanyakan bagaimana cara menggambarkan apa namanya lengkung infiltrasinya gitu ya. Nah, dalam persoalan yang penting ini ya, parameter-parameter ini dalam rumus Horton ini kan ini ya, rumusnya ini parameternya. Ada laju infiltrasi pada waktu tertentu, terus laju infiltrasi tetap, ada FC ya, ada F0 awal, kemudian K, dan ada T. Nah, dalam persoalan, perhatikan yang bertanya ya tadi ya. Yang akan kita hitung adalah hanya faktor F ya. Ini F. Faktor F ini akan kita tentukan berdasarkan persamaan Horton di sini. Ya. Di mana FC F0 K itu diketahui ya. Paham ya? FC, F0 dan K itu diketahui. Kemudian T adalah nanti persoalannya waktunya berapa itu kita tentukan berdasarkan persoalan yang ada. Jadi tergantung daripada hujan itu berapa lama kejadiannya. Nanti T itu adalah yang akan diisi di dalam persoalan itu sendiri. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini bahwa yang kita akan hitung adalah F, laju infiltrasi berdasarkan teori Horton. FC, F0, dan K diketahui. T itu akan kita tentukan berdasarkan berapa lama hujan yang terjadi. Ya, itu dulu ya, paham di sini. Nah, dalam persoalan perhatikan. Di sini diketahui nih, ini faktor yang diketahui adalah interval waktu dan curah hujan. Ya, interval waktu dan curah hujan. Untuk tabel ketiga, 4 dan 5 itu semuanya kita hitung ya. 3, 4, 5 dihitung ya. 1, 2 diketahui ya. Kemudian faktor yang diketahui lagi apa? FC, F0 dan K. FC, F0 dan K. Perhatikan ya, catat apa yang saya katakan ya. F dihitung, FC, F0 dan K diketahui. Kemudian T ya adalah waktu sejak awal hujan. Ya, ini nanti tergantung daripada intensitas hujannya berapa lama ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan laju infiltrasi ya. Nah, laju infiltrasi ini ditentukan berdasarkan rumus ini ya. Rumus ini ya. Nah, kemudian kita dari rumus ini kita akan dapatkan ini ya. Dapatkan ini. Nah, nanti masalah ini nanti ada contoh persoalan untuk mendapatkan nilai ini seperti apa ya. Nah, kemudian seandainya laju infiltrasi ini sudah diketahui, berarti kita bisa menentukan rata-rata laju infiltrasi dan rata-rata rainfall excess-nya sendiri ya. Ini rata-rata tinggal dirata-ratakan saja nih jumlahnya ya. Kemudian rainfall excess itu saya jelaskan tadi bahwa rainfall excess itu adalah curah hujan yang benar-benar menghasilkan suatu limpasan ya. Kalau kita lihat dari gambar ini nih, ya, ini adalah intensitas hujan. Perhatikan ya, intensitas hujan. Ya. Kemudian ini kurva yang solid melengkung ini adalah kita dapat dari perhitungan laju Horton tadi, fungsi Horton tadi ya. Ini kita plot nilai yang perhitungan ini ke dalam sini. Ya, kita plot sehingga dapatkan lengkung ini. Nah, dari pengertian daripada kurva di sini jelas terlihat bahwa untuk bagian bawah dari lengkung ini disebut air yang meresap. Untuk bagian atas adalah air yang melimpas. Itu aja pemahaman itu dulu yang kamu harus pahami ya. Bentuk kenapa kita bisa menggambarkan lengkung Horton pada suatu kondisi di mana diketahuinya intensitas hujan, kemudian kita bisa memilah atau memisahkan antara
air yang meresap dan air yang melimpas. Air yang meresap ada bagian bawah, air yang melimpas adalah bagian atas dari lengkung Horton, dan air yang melimpas itu disebut juga dengan air yang dihasilkan oleh curahan hujan atau rainfall excess itu sendiri. Ya, curah hujan efektif. Ya, paham di situ ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan memberikan suatu persoalan di sini. Ya, yang penting tadi prinsipnya dulu ya. Prinsip tadi kamu udah paham ya, bagaimana kita bisa menggambarkan lengkung Horton, bagaimana kita bisa menggambarkan lengkung Horton pada suatu kondisi di mana diketahui intensitas curah hujan. Ya, makanya kita dapatkan. Nah, dalam persoalan contoh seperti ini contohnya ya. Contoh, kamu pelajari setelah saya jelaskan ini, kamu pelajari ya, kamu telaah lagi di rumah, bagaimana proses perhitungannya, sehingga kamu akan lebih paham ya, lebih paham. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ini diketahui nih, kehilangan awal 0,25 mm. Jadi kalau kamu perhatikan dalam persoalan, misalkan ada suatu kejadian hujan turun pada suatu wilayah dan kita mengetahui bahwa ada kehilangan awal 0,25 mm ya. Volume limpasan permukaan 2,85 ya. Ini 2,85 ya. Ini contoh persoalan ya. Persoalan ini bisa bermacam-macam, tapi ini saya coba contoh yang bisa digunakan sebagai dasar lah ya. Ini kehilangan awal, ini volume limpasan permukaan 2,85 mm ya. Kemudian F0 yang saya katakan tadi ini diketahui ya. F0 itu adalah 0,4 mm per jam. FC adalah 0,1 mm per jam. K adalah 0,4 ya. Dan satuannya 1 per jam ya. Ini adalah yang diketahui ya. Ini diketahui semuanya. Kemudian apa yang diketahui? Ini persoalannya diketahui pasti ya. Ini dalam persoalannya kamu perhatikan di sini ya. Ini adalah intensitas curah hujannya ya dalam milimeter per jam. Jadi ini satuan-satuannya kamu perhatikan ya. Ini 0,1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi di sini dibagi menjadi setengah-setengah ya. Bersetengah-setengah ininya ya. Dalam interval. Interval perhitungannya setengah-setengah ya. Nah, ini kan sama seperti apa yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ini adalah intensitasnya yang pertama jam ke-1, jam ke-2 0,5 mm per jam. Terus intensitas dari 2 sampai 3 1,4 mm per jam. Terus 3 sampai 4 1,4 dan selanjutnya 4 sampai 5 1,1 mm per jam ya. Kemudian inilah kejadian yang terjadi pada suatu wilayah di mana hujan terjadi selama 5 jam ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam ya. Dan di sini pun saya jelaskan dalam persoalan ini jelas rainfall excess itu apa? Yang saya jelaskan tadi ya, bahwa hujan yang benar-benar menghasilkan suatu limpasan permukaan, saya jelaskan pada sebelumnya ya. Jadi di atas lengkung Horton ini merupakan rainfall excess. Tetapi kalau misalkan yang ada di bawah lengkung Horton itu merupakan daerah yang meresap ya. Daerah yang meresapnya itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, bahwa F sama dengan FC ditambah F0 dikurangi FC dalam kurung E minus KT. Ini rumus Horton. Ya, ini rumus Horton seperti ini. Kemudian apa? Kita substitusikan faktor yang diketahui kan. FC itu ada 0,1. F0 itu adalah 0,4. Kemudian FC 0,1 dikalikan E minus 0,4 kali T. Ya. Ini rumusnya Horton. Setelah kita substitusikan nilai-nilai parameter yang diketahui. Sehingga rumus tersebut kita bisa mengisi menjadi 0,1 ditambah 0,3 kali E minus pangkat 0,4 dikali T. Ini adalah fungsi, F itu adalah merupakan fungsi dari eksponensial kan? Oke. Nah kemudian kita buat tabel yang saya jelaskan tadi ya. Nah dalam tabel di sini, kita intervalnya per setengah jam ya. Karena kita lihat sini ya. Per setengah jam nih semuanya ya. Ini per setengah jam 0,00 sampai 0,5, 0,5 sampai 1, 1 sampai 1,5, terus 1,5 sampai 2 dan seterusnya sampai dengan 5,5. Kan ini sampai 5,5 ya. Ada pada 5,5 0 ya intensitasnya kan di sini kan 5,5 itu di sini. Ya, 0. Nah, ini diketahui milimeter per jamnya semuanya ya. Kita lihat 0 sampai 0,5 ya, 0 sampai 0,5. Berapa
Kita lihat saja sini, 0 sampai 0,5 kan 0,5 ya. Ini curah hujan awalnya. Terus 0,5 sampai 1. 0,5 juga kan. Ini semua intervalnya adalah 0,5 sampai dengan titik keempat. Nih ya. Ini titik keempatnya 0,5 nih. Perhatikan ya. Jadi 0,5, 1, 1,5 sampai 2. Itu curah hujannya adalah 0,5 semua. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Ini semua 0,5. Kemudian kita lihat. 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Berapa intensitas hujannya? Adalah 1,4. Betul? Terus 2,4 sampai 3. Kemudian 3 sampai 3,5. Lalu 3,5 sampai 4. Kamu perhatikan di sini. Ya, nih. Perhatikan interval-intervalnya yang mempunyai besaran intensitas 1,4 adalah 2 sampai 2,5, 2, sampai 3, sampai 3,5, kemudian 3,5 sampai 4. Makanya di sini saya isi 1,4 semuanya. Ya. Ini 1,4 semua sampai dengan 4 jam. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan 3,5, 4,4, 4 sampai 4,5, 4,5 sampai 5. Sama dengan cara yang sama, kita mengetahui bahwa pada saat interval 4 sampai 4,5 nih. 4 sampai 4,5 dan 4,5 sampai 5 itu besarnya berapa? Besarnya intensitasnya ada 1,1 mm. Ya, nih. 1,1 mm. Ya. Kemudian terakhir 5 sampai 5,5 0. Jadi jelas apa yang diketahui dalam persoalan adalah ini, ya. Semua interval waktu dengan curah hujan kita plot, ya. Nah, kemudian dalam persoalan diketahui, ya, kelangan awalnya adalah 0,25 mm. 0,25 mm. Nah, perhatikan. Di sini dari gambar di sini terlihat bahwa kehilangan awalnya 0,25 mm. Berarti apa? Kejadian meresapnya awalnya. Jadi Pak, meresap itu baru mulai pada saat di sini nih. Nih. Sini nih ya. Ini kehilangan awalnya belum ya. Nih. Kemudian di sini nih. Jadi pada saat 0,5 baru mulai terjadi, kita bisa menerapkan lengkung Horton. Karena dibilangin kehilangan awal udah 0,25 mm nih. Ini. Jadi benar-benar udah 2,5 mm kehilangan awalnya. Ini 0,5 dikali 0,5 kan. Ini kehilangan awalnya 0,25 mm. Nah, setelah kehilangan awal barulah mulai, ya. Barulah mulai terjadi infiltrasi dengan menggunakan lengkung Horton. Ini startnya adalah pada saat 0,5. Ya. 0,5. Jadi di sini kehilangan awal 0,25, maka di sini kita bisa ngisi. Pada saat 0,5, 0,5 kehilangan awalnya adalah 0,25 mm ya. Kehilangan awalnya 0,25 mm di sini. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Pada saat 0,5 sampai dengan 1, ini 0,5 sama dengan 1 ya. 0,5 sama dengan 1, curah hujannya masih 0,5 ya di sininya ya. Kemudian di situ adalah start awal daripada infiltrasi. Makanya di sini kita masukkan adalah T-nya masih 0 ya. Jadi start awalnya di sini nih. T-nya 0. Berarti F0-nya berapa? 0,4. Karena diketahuinya bahwa pada F0 itu ada awalnya ya. 0,4 di sini ya. 0,4. Ini 0,4. Ini adalah start awalnya. Ya, 0,4. Jadi masih dikatakan bahwa besarannya ya. Besarannya sampai 0 di sini ya. Di sini nih. Masih 0 di sini ya. Ini pangkat 0. 0,3 pangkat 0 T0 pangkat 0 sama 1 ya 1. Oke. Nah, jadi F0 di sini kamu bisa tentukan berdasarkan rumus ini. Paham ya? F sama dengan 0,1 ditambah 0,3 kan rumusnya ini nih. 0,3 pangkat E minus KT. Jadi F0 ini diperoleh dari apa? Dari rumus lengkung Horton tadi. Dapatlah 0,4 jelas kan 0,1 ditambah 0,3 pangkat E pangkat 0 karena 0 kan T-nya. Karena start awalnya adalah pada saat T sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan F0-nya adalah 0,4. Bisa dipahami sampai di situ? Yang bertanya? Ya, jadi perhatikan di sini ya, T-nya adalah 0. Karena kita awal daripada infiltrasi itu, startnya adalah di sini. Kenapa? Karena kan lihat di sini nih, dari gambarnya.
sudah diketahui bahwa ada start awal infiltrasinya diketahui, ada kehilangan awalnya 0,25 nih. Awalnya di sini, jadi T0-nya berangkatnya dari sini ya. Nih yang saya katakan. Dalam persoalan ini ya, dalam persoalan ini di start awalnya setelah 0,25 jam baru dia mulai meresap ya. Makanya di sini saya tuliskan bahwa startnya itu adalah pada saat 0,5 ya. Kalau pada awalnya ini mari kehilangan awalnya aja. Paham ya? Sehingga di sini T-nya kita masukkan 0. Kita masukkan 0, dapatlah F0. Ya, ini F0-nya. Itu F0 ya. Kemudian yang kedua adalah interval 1 sampai 1,5 ya. Curah hujannya sama 0,5, hanya delta T-nya berapa nih? Delta T-nya 0,5 ya. Karena startnya dari 0 tadi. Startnya kita tetap dari 0 sini ya. Dari sini ke sini 0,5 ya. T-nya. Nih makanya di sini ditulis adalah T-nya adalah 0,5 ya. Kalau T-nya 0,5 masukin lagi ke rumus tadi, rumus Horton ya. Rumus Hortonnya F sama dengan tadi. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini adalah Hortonnya ini F sama dengan 0,1 ditambah 0,3 dikali KE minus 0,4 dikali T. T-nya masukkan nilai berapa T-nya? Masukkan 0,5. Paham ya? Masukkan 0,5 maka kita dapatkan 0,346. Ya. Selanjutnya bagaimana untuk selanjutnya? Untuk 1,5 sampai 2. 1,5 sampai 2, perhatikan curah hujannya 0,5. Nah, delta T-nya berapa? Delta T di sini startnya kan tadi dari 0 ya. Berarti dia mempunyai nilai sama dengan 1 nih. Dari 0 kan? Jadi untuk sini 1, masukin 1 T-nya. Nih, 1 ya. Dan seterusnya proses yang sama untuk interval-interval selanjutnya, kamu akan bisa menentukan nilai F0, F1, F2 sampai dengan F9. Kita dapatkan semuanya nilainya. Bisa paham sampai di situ coba? Tadi yang bertanya. Ya. Ya, gitu ya. Diurut ya. Itu diketahui ya. Ini ya. Ini. 0, diketahui ya. Ini diketahui ya. Udah di given. Udah diketahui F0-nya berapa, FC-nya berapa ya. Udah diketahui. K-nya pun udah diketahui ya. Jadi faktor-faktor F0, FC, dan K itu udah diketahui. Dari kondisi wilayahnya udah diketahui. Ya. Jadi kamu hanya tinggal menentukan F-nya. Tapi dalam menentukan F di sini sangat bergantung kepada apa? Tadi saya katakan sangat bergantung kepada tadi ya. Apa namanya? T ya. T-nya berapa? T-nya startnya dari mana? Dari awal mulanya infiltrasi. Perhatikan ya. Awalnya di mana? Di sini ya. Nih. Ya, terus satu. Kamu urut, dapatkan delta T-nya ya. Sehingga kamu dapat menghitung semuanya. F sampai dengan seluruhnya. Setelah dapat, baru kita bisa memplot nilai-nilai tadi ke sini nih. Ya kan? Plot nilai-nilainya. Dapatlah lengkung yang disebut lengkung Horton tadi. Ya. Setelah itu, ini kamu rata-ratakan yang saya katakan tadi ya. Sama kan rata-ratakan nilainya. Kemudian tadi kita dapatkanlah rainfall excess-nya. Seperti apa yang saya katakan tadi ya. Dapatlah rainfall excess-nya berapa. Ya, gitu. Nah, hanya yang penting itu dulu pemahaman situ. Jadi, saya harapkan kamu, ya, setelah kuliah saya berakhir ini, kamu coba, ya. Kamu coba lagi dan telaah apa yang saya jelaskan, sehingga nanti kamu paham, oh iya, perhitungan seperti ini. Ya. Jadi tidak bisa dengan apa namanya, walaupun kamu bilang, oh iya tahu prinsipnya seperti ini, tapi kamu coba hitung. Karena di sini ada faktor eksponensial ya. Jadi dalam kalkulatornya nanti ada eksponen ya, perkaliannya. Paham ya? Bisa diprogram atau bagaimana bentuknya, akhirnya dapatlah nilai-nilai daripada laju infiltrasi. Ya. Nah, di sini dalam persoalan perhatikan ya. Kehilangan awal 0,28 mm terjadi selama setengah jam. Jadi infiltrasi dimulai setelah hujan berlangsung selama setengah jam ya, itu kondisinya. Jadi infiltrasi itu terjadi setelah setengah jam hujan baru infiltrasi terjadi. Ini dalam persoalannya ya. Jadi di sini jelas bahwa T 0,5, T0 0,4. Proses selanjutnya begitu kan sama ya. Ini proses perhitungannya nih saya jelaskan ya. T1, T1,5 dan seterusnya ya. Dapat F1, F01 berapa, dirata-ratakan dapat rainfall excess berapa.
Ini juga sama ya dengan cara yang sama. Nah, apa yang disebut dengan rainfall excess itu ya jelas di sini bahwa per setengah jam ya. Per setengah jam dikalikan dengan apa namanya tadi yang kita peroleh ya 0,127 dan sebagainya itu ya. Dapatlah apa namanya akhirnya berapa rainfall excess setelah kita hitung nih tadi ya 0,127 ya. Kemudian ini nih ya, rainfall excess-nya dapatkan 0,127, 0,276 dan sebagainya. Kamu dapatkan ini. Dapatlah berapa sebenarnya volumenya ya. Jadi kalau kita dapat rainfall excess dikalikan waktu kan dapat volumenya di sini ya. Nah, ternyata rainfall excess tidak sama dengan volume limpasan permukaan ya. Karena volume limpasan di sini dalam persoalan, perhatikan ya. Ini dalam persoalan diketahui nih, volume limpasan 0,285 mm ya. 0,28 mm ya. Kemudian kita hitung. Nah, kita hitung ternyata nilai daripada apa namanya? Nilai daripada rainfall excess itu tidak sama dengan volume limpasan. Jadi harga F0, FC dan K-nya tidak benar untuk daerah yang tersebut. Jadi masih perlu dilakukan kalibrasi untuk mendapatkan F0, FC dan FK. Ya. Nah, dalam persoalan di sini memang istilahnya inilah sebenarnya ya. Sebenarnya nilai dari F0, FC dan FK itu kalau dalam hal ini ya, dalam hal ini tidak diketahui nih. Ya, dalam persoalan di sini ya, tidak diketahui. Hanya diketahui adalah 0,285 mm saja dan curah hujan, intensitas curah hujan. Itu diketahui. Berarti apa? Di sini ada suatu faktor trial and error-nya ya. F0, FC, dan K-nya itu kita tentukan dahulu. Ya, nilainya. Ini kita tentukan besar ini. Ternyata dengan kondisi apa yang kita tentukan di sini, nilai volume limpasan permukaannya tidak sama dengan rainfall excess-nya. Berarti apa nilai F0, FC, dan K-nya belum sesuai. Jadi kita iterasi lagi, cari lagi. Itu kalau misalnya dalam persoalan sebenarnya. Tapi kalau dalam persoalan nanti dalam ujian itu rasanya nggak mungkin kita melakukan suatu trial error ya. Hanya ini saya jelaskan adalah realitanya seperti itu. Jadi untuk menentukan F0, FC, dan K itu harus melakukan trial error karena kalau kita telah mendapatkan F0, FC, dan FK ini didapatkan, sehingga kita dengan mudah kita bisa menentukan berapa laju infiltrasi yang sebenarnya. Ya, bisa dipahami sampai di situ coba. Bisa paham nggak apa yang saya jelaskan? Ya, itu intinya ya. Intinya adalah demikian. Memang kalau dalam trial error itu kan berarti kita menentukan coba-coba ya. Dengan coba-coba akan dapatkan faktor F0, FC, dan K-nya. Tapi kalau dalam ujian nanti udah diketahui F0, FC, dan K-nya, tanggal kamu menentukan berapa rainfall excess-nya bisa diketahui, bisa ditentukan kan, atau bisa juga laju infiltrasi bisa ditentukan. Ya, hanya yang perlu saya jelaskan di sini yang kamu harus pahami adalah bagaimana kamu bisa memasukkan rumus yang tadi ya Horton itu ke dalam suatu persoalan ini, di mana yang sangat penting di sini adalah bagaimana menentukan delta T awal daripada infiltrasi itu terjadi. Di sini ya, ini yang paling penting. Ya, dipahami di situ? Ada pertanyaan? Ya, ya, begitu, betul. Kalau nggak diketahui udah langsung aja, ya kan? Asumsinya udah langsung terjadi gitu loh. Kalau kehilangan awal nggak ada, mulai dari kehilangan awal tidak diberitahukan dulu ya, startnya aja diundur. Betul pertanyaan begitu ya. Jadi kalau nggak diketahui orang ya udah, kita mulai daripada awal itu udah asumsi kita adalah sudah terjadi, tidak terjadi kehilangan awal ya, sudah terjadi infiltrasi gitu. Paham? Ya, gitu ya. Itu maksudnya ya, maksudnya. Jadi yang saya ingin jelaskan pada pertemuan hari ini, saya harapkan kamu itu paham ya, makna daripada infiltrasi itu apa. Kemudian apa namanya pemahaman dari apa pemahaman dari lengkung infiltrasi itu sendiri, gitu loh, ya. Ini di plot-plot begitu. Bisa dipahami? Oke.
Kalau kalau apa namanya? Saya belum akan ngetes ya. Coba ya. Apa Gani ya? Tadi kamu bertanya ya. Ya, sekarang saya coba bertanya ya. Saya pengen tahu penangkapannya seperti apa, ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu ya. Ini kan saya telah jelaskan tadi ya, yang dalam slide ini ya. Ya, saya udah jelaskan tadi ya ini ya. Nah, sekarang coba kamu jelaskan ya. Apa yang di dalam tabel ini, bagaimana menentukannya, kemudian proses perhitungan seperti apa yang saya jelaskan pada contoh perhitungan yang ini ya. Nah, coba kamu jelaskan di sini prinsipnya aja dulu ya. Nah, ini nih. Ini diketahui ya. Nah, persoalannya ini nih diketahui. Apa? Misalkan. Ya, ya silakan silakan. Ini perjalanan pertama ini ya. Pertanyaan diketahui ya. Nih, ya, silakan. Tabelnya ini nanti nih, ini. Ya, ini dulu ya. Kamu ini ke persoalan ini dulu kan. Nah, apa yang diketahui di sini? Ya, ada berapa nih intensitas hujannya? Ada berapa jam? Ya, oke, 6 jam ya. Oke, terus ya, ini. Ya, ini ya. Ini di slide kelihatan kan ini nih. Ini kan masuk intervalnya ya. Terus, hmm, ya, tuh. Oh, ya, ya. Hmm. Ini, ya, Gunung Horton eksponensial nih ya. Ini nih. Hmm. Terus, ya, 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 ya. Hmm. Ya, 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 ya. Ini rata hujan ini kan ini kan rata-rata hujannya ke atas ini. Kan dikurangin aja dapat kan ini. Ya. Nah, sekarang apa nih disebut rata-rata rainfall excess itu? Ah, ya. Jadi apa yang kamu ketahui dari gambar ini? Gambar apa namanya? Grafik di sini. Kamu bisa bayangkan nggak ini? Ini adalah intensitas hujan ya. Ini lengkung. Jadi kalau kita lihat besaran dari intensitas hujan itu ada sebagian yang meresap dan ada sebagian yang melimpas. Ya, yang meresap di sini adalah bagian yang ada di bawah, begitu. Dan bagian yang di atas adalah, ya itu yang disebut dengan rainfall excess atau curah hujan efektif. Ya, curah hujan efektif. Jadi kamu bayangkan kalau kejadian hujan terjadi pada suatu wilayah, kamu perhatikan ada yang benar-benar yang melimpas itu adalah curah hujan efektif yang benar-benar menghasilkan limpasan permukaan gitu. Maksudnya di situ, ya. Jadi ada sebagian meresap dan sebagian melimpas. Dan itu bisa digambarkan dalam bentuk ini teori Horton di sini dari apa namanya? Dari apa intensitas curah hujan bisa dibagi bagian intensitas curah hujan yang meresap dan bagian intensitas hujan yang melimpas. Itu ya.
Ya, saya anggap pemahamannya benar ya tadi apa yang kamu jelaskan seperti itu prinsipnya ya. Hanya kamu harus melihat. Nah, ada satu lagi yang saya katakan tadi ya. Dalam persoalan yang contoh di sini, kan saya katakan tadi F0, FC, dan K itu adalah faktor given ya. Faktor yang sangat penting ya. Oke, tapi dalam contoh persoalan di sini, justru itu yang akan kita tentukan ya. Berarti ini yang kita tentukan dalam persoalan di sini. Makanya di sini dengan cara trial dan error ya, dengan cara coba-coba ya. Makanya di sini diketahui di sini adalah volume limpasan permukaannya segini. Terus kita tentukan ini berapa besarnya. Makanya di sini mengalami suatu proses iterasi ya. Iterasinya ternyata tidak sama. Tapi kalau dalam persoalan, karena kalau dengan cara trial error itu tidak mungkin dalam waktu yang ujian itu bisa diselesaikan ya. Berarti nanti mungkin ada beberapa hal yang sudah diketahui ya. Misalnya FNL, FSO, dan K-nya diketahui bisa ya macam-macam ya. Nah kemudian kamu tinggal melakukan proses perhitungan. Dan yang perlu perhatikan lagi di sini adalah tadi kamu benar pada pemahamannya bagaimana apakah ada kehilangan air atau tidak, hanya pengertian di sini aja ya, berkaitan dengan tadi startnya ya. Ini kuncinya ya. Startnya dari mana? Itu kan tadi ya. Kalau di sini startnya dia start pada saat infiltrasi mulai, pada kehilangan air itu belum mulai ya. Tapi pada saat mulainya di sini, jadi start daripada 0,5-nya. Nolnya di sini nih ya. Bisa paham? Yang lain gimana? Ada pertanyaan silakan. Bapak, saya ingin bertanya mengenai Ya, volume excess rainfall itu untuk yang 0,5 itu dapat dari faktor waktunya ya Pak ya? Atau mungkin curah hujan yang 0,5 mananya? Rainfall excess ya. Yang tabel yang mana nih? yang volumenya tadi Pak di bawah paling bawah. Yang tabel yang pertama? Yang paling bawah Pak. Oh, Ya, tadi ada volumenya. ini Ada, ya betul. Di volumenya. volume. Ini. Ya, Ya. 0,5 jam itu selisih atau Oh enggak, jadi 0,5 jam di sini, kamu perhatikan ya, karena kan kita ini memperhatikan terhadap intervalnya per setengah jam. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi yang sebenarnya level excess di situ, kan ini kan per setengah jam nih. 0, 0,5, terus 1, 1,5 per setengah jam. Dan yang kita hitung pun berdasarkan per setengah jam juga kan di sini nih. Ini per setengah jam nih semuanya. Nih 0,127, 0,176 dan sebagainya per setengah jam. Makanya di sini yang disebut dengan volume itu ada perkalian antara apa? Waktu dikalikan kan intensitas itu kan milimeter per waktu ya. Ya kan satuan volume per satuan waktu ya. Dikalikan setengah jam kan udah langsung menjadikan volume, betul nggak? Bar chart per setengah jam itu adalah volumenya tinggal dikalikan setengah. Jadi 0,127 ditambah sampai dengan 0,945 dikalikan setengah jam, itu merupakan suatu volume rainfall excess. Soalnya intensitas itu satuannya adalah volume dibagi waktu. Ya, berarti apa? Kalau kita ingin menetapkan volume, dikalikan aja waktunya berapa. Waktunya berapa? Di sini kita intervalnya per setengah jam. Per setengah jam dia mempunyai intensitas tertentu. Dikalikan aja 0,5 jam, dikalikan 0,127, tambah 0,176, tambah 0,213, dan seterusnya. Dapatlah milimeter. Bisa dimengerti di situ? Perkalian aja. Volume itu kan perkalian antara debit, intensitas itu kan satuannya milimeter dibagi dengan waktu ya. Volume dibagi waktu, betul nggak? betul Pak? Ya, tinggal dikalikan aja. Dapat ini. Di Berarti sini nih kan? intervalnya itu dari kehilangan awal ya Pak ya? Iya, betul. Di sini setengah-setengahnya. Karena startnya kan dari sini. Katanya situ ya, dikalikan aja tambah setengah, dapat semuanya. Prinsipnya adalah kalau volume itu nggak dikalikan waktu aja. Kan ditanyanya ini kan rainfall excess-nya ya. Nah, volume rainfall excess. Rainfall excess itu saya jelaskan tadi bahwa ada di atasnya kan. Tuh, di atasnya nih. Kita bicara di sini nih. Start di sini ya. Set, dapat deh. Ini rainfall excess yang menghasilkan. Karena kita memperhatikan sekarang kondisi yang benar-benar yang meresap
dan bagian yang apa namanya, kalau ini nggak kita perhitungkan ya, ini dapat sini ya, mana tadi, nah ini, nah dapat kaca sini, kita tinggal menentukan aja, karena di sini limpasan ya, kan diketahui nih, volume limpasan permukaannya ini nih 2,85 ya, ini diketahui misalkan dalam persoalan diketahui seperti itu settingannya. Kemudian kita hitung volumenya berapa. Tentu kita harus mengetahui dulu dong volume rainfall excess-nya berapa. Baru dapat segini. Ternyata belum sama ya, tidak sama dengan. Berarti perlu suatu iterasi lagi sehingga kita harus merubah tadi parameter F0, FC, dan K-nya sendiri. Sampai mendekati. Tapi kalau misalkan dalam persoalan dengan menggunakan tadi trial error itu membutuhkan waktu yang lama sampai mendapatkan sesuatu yang tepat ya. Tapi kalau misalkan sudah diketahui semuanya, kamu tinggal tadi memperhitungkan ya, memperhitungkan apa namanya nilai ya, nilai apa namanya lengkung Hortonnya itu sendiri. Paham? Ora di situ ya, kali setengah aja. Berarti untuk volume limpasan itu dari lengkung Hortonnya ke bawah ya Pak? Apanya? Kalau volume limpasan itu dari apa? Lengkung Hortonnya ke bawah Pak? Iya, iya. Dari lengkung Horton ke bawah maksudnya limpasan? Iya, volume limpasan itu bacanya dari mana Pak? Di atas ke atas dong, Oh, excess. Kan kalau limpasan itu kan excessnya dari atas dong. Rainfall excess itu curah hujan efektif. Bagian atas ini adalah bagian yang melimpas ya. Bagian yang di atas bawah ini adalah bagian meresap. Nah, dalam persoalan ini kita bicara terhadap ada limpasan permukaan kan ya. Rainfall excess-nya berarti kita memperhitungkan bagian atasnya. Bagian atas itu berada pada komponen mana? Pada komponen ini. Nih, ini bagian atas nih. Ini bagian bawah. Ya. Kalau ditanya infiltrasinya ini nih, infiltrasinya nih. Kalau ditanya apa namanya limpasan permukaan ini. Nah, limpasan permukaan ini bisa didapat dari mana? Didapat dari apa namanya? Intensitas dikurangi dengan infiltrasi. Dapatlah ini. Ya kan? Jadi sini 0,127 itu dapat dari mana? 0,5 dikurangi 0,373. Gitu. Ya, dapatlah ini. Nah, tadi pertanyaan kamu apa tadi? Kalau perbedaan volume curah hujan sama limpasan itu beda ya Pak? Volume curah hujan sama limpasan. Iya. Ya, volume itu yang berupa kesatuan ini kan milimeternya sendiri. Limpasan kan? Nih volume. Ini volume limpasan. Jadi volume yang terjadi pada permukaan itu segitu. Kalau satuan tadi kan satuan milimeter per jam ya. Kalau ini volume benar-benar udah dikalikan dengan waktu. Ya kan, ibaratnya debit itu kan milimeter per detik ya. Kalau kita ingin menentukan satu volume, kalikan apa? Kalikan waktunya aja kan? Berapa? Gitu intinya. Ini milimeter nih satuannya. Oke. Nanti kamu ulang lagi ya. Kamu ulang lagi seperti apa proses itu. Jadi saya harapkan gini ya. Apa yang saya kasih kuliah ini, kalau saya harapkan jadi bukan saya harapkan, harus mencoba ya. Karena kalau tanpa mencoba itu kamu tidak akan menemukan suatu apa namanya kesulitan. Kamu menganggapnya gampang-gampang aja, sedangkan kita belajar ini ya terus terang kalau belajar itu kita belajar daripada suatu permasalahan. Kalau permasalahan itu kita mengerti, pasti kita akan bertanya, oh sulit banget ya. Tapi kesulitan itu akhirnya dapat kita apa namanya selesaikan. Itu menjadikan pelajaran sangat sangat berharga ya dalam suatu persoalan apapun ya. Kalau saya lihat begitu ya cara belajar yang baik ya. Jadi bukan semata-mata kalau misalkan belajar udah bisa, belum tentu itu. Justru semakin banyak tahu semakin banyak biasanya bertanya, oh ya kenapa gini ya, kenapa gini. Nah, dari pertanyaan itu mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi diri kamu. Ya, itu prinsipnya belajar. Ya, itu adalah teori infiltrasi di mana kita fokus hanya terhadap teori Horton. Walaupun sebenarnya banyak teori-teori lainnya lagi ya. Tapi prinsipnya ya tadi masing-masing mempunyai asumsi ya, mempunyai asumsi sama halnya dengan apa namanya yang saya jelaskan ya.
saya jelaskan di dalam persoalan evaporasi, evapotranspirasi, ya, itu sama. Ada teori-teori, tapi itu udah dibalik lagi kepada apa tadi ya? Balik lagi kepada persoalan-persoalan dan pendekatan-pendekatannya itu sendiri, ya. Oke ya. Jadi untuk infiltrasi seperti itu permasalahannya. Nah, kemudian apa yang saya tekankan tadi, saya harapkan kalau dipahaminya adalah tadi ya, bahwa infiltrasi itu adalah suatu parameter atau apa, parameter hidrologi yang sangat penting, karena dengan kita mengetahui infiltrasi, berarti kita bisa mengetahui secara pasti, ya, secara pasti bagaimana kondisi limpasan permukaan terjadi. Kalau kita tidak mengetahui infiltrasi, berarti kita hanya mengetahui, loh bagaimana sebenarnya kan nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kita punya suatu teori infiltrasi ini, berarti kita secara eksak bisa mengetahui berapa limpasannya sebenarnya. Gitu ya. Nah, ditambah lagi, sebenarnya ada evaporasi tadi ya. Ada evaporasi, ada infiltrasi, ada presipitasi. 3 parameter hidrologi yang sangat penting. Kenapa? Dengan tiga parameter tersebut, jadi kamu secara eksplisit bisa mengetahui berapa yang sebenarnya terjadi limpasan pada suatu wilayah. Ya, itu intinya. Ya, jadi limpasan suatu wilayah itu bisa diketahui kalau misalnya kita ketahui berapa infiltrasinya, berapa evaporasinya. Jadi bagaimana sebenarnya limpasan yang terjadi. Maka itu balik lagi kepada water balance ya, keseimbangan air ya, keseimbangan air. Jadi kalau kita mengetahui pada suatu wilayah ada apa nama curah hujan tertentu, dari curah hujan tertentu itu kita bisa menentukan volumenya berapa, dari volume tersebut kita bisa mengetahui berapa infiltrasinya, berapa evaporasinya, kemudian water balance-nya dan kita tentukan aja volume sebenarnya dikurangi infiltrasi, dikurangi dengan evaporasi. Itu adalah water balance yang sebenarnya, ya. Prinsipnya di situ ya, dalam hidrologi itu sendiri. Nah, yang penting lagi di sini, kamu harus memahami benar seperti apa filosofi dari pengukurannya ya. Pengukuran infiltrasi itu seperti apa, kenapa ada dua ring, bagaimana 2 ring, itu saya harapkan paham. Ya. Nah, kira-kira itu kenapa 1 ring sama 2 ring apa bedanya? Coba bisa nggak, Ora? Satu ring itu beda Hah? tahapnya kalau Ya, sebelahnya tuh kering di apanya? sebentar Pak. Suara saya Coba. terdengar. Ya, apa bedanya? Sorry. 2 ring sama 1 ring ya. Kalau silinder 1 itu kejenuhannya beda Pak tanahnya. Jadi Nah, di tanah kondisi samping-sampingnya itu beda kejenuhan. kalau 2 ring sama 1 ring lebih akurat yang mana ya? Lebih akurat yang 2 Pak. Karena Apa? kan Yang 2 ring kenapa? karena air resapannya kejenuhannya bakal sama Pak. Homogen ya. Kalau yang 1 ring itu nggak homogen ya. Karena sebelah kirinya kan tanah kering ya. Jadi tidak sebenarnya infiltrasinya ya. Jadi yang bagus 2 ring. Nah, kemudian kalau yang dari kurva yang 3 kurva ini apa kamu paham ini? Ini. Semakin kalau dia lereng, semakin dia miring, semakin kecil resapannya Pak. Kalau untuk tanah, faktor tanah itu kalau gundul, dia resapannya lebih kecil dibandingkan tanah yang banyak tanamannya. Jadi semakin ke atas resapannya. Nah, kenapa bentuknya eksponensial? Dari faktor Horton Pak, teori Horton tadi. Ada eksponen plus Horton. Ini teorinya eksponensial. Ini bentuknya kenapa gini nih? Secara logika coba, prinsipnya kenapa sih pertama kali besar tiba-tiba makin makin kecil? Kenapa tuh? Izin jawab Pak. Ya, Itu karena butiran tanahnya sudah terisi dengan air. Jadi itu air yang pertama kali turun tentunya akan diisi oleh air-air tersebut. Tapi ketika selanjutnya
Jadinya otomatis kan kayak kapasitas dari butiran tanah itu udah terpenuhi, akibatnya jadinya ya semakin menurun gitu sih Pak. Ya, betul kayak gitu ya. Jadi prinsipnya gitu ya, ada suatu porinya masih kosong nih. Pertamanya kan enak ya, porinya kosong, gampang banget tuh masuk air ya. Logikanya gitu kan. Dengan daya kapiler masuk semua cepat ya. Makanya dia punya apa namanya kapasitas infiltrasinya besar gitu ya. Tapi lambat laun volumenya itu semakin berisi, semakin jenuh ya, semakin kecil, akhirnya sama sekali tidak meresap. Makanya kurvanya itu nanti akhirnya lurus nih. Lurus ya, itu disebut dengan fungsi eksponensial ya. Kalau kamu ingat lagi pada kuliah yang lalu ada ya lengkung debit ya. Lengkung debit sebenarnya bentuknya apa kalau lengkung debit? Masih ingat nggak? Polinomial derajat keberapa? Ada ingat? Ingat nggak lengkung debit? Hah? Derajat ke 2 ya. 2 bukan 3 ya, derajat kedua tuh. Kalau derajat kedua kan berarti itu ya fungsi kayak hiperbol gitu ya. Iya Pak. Lengkung debit masih ingat ya bentuknya seperti apa? Ingat ya bentuk yang mungkin ini kalau lengkung debit ya, bentar saya. Nah, lengkung debit gini ya. Ya, ini apa? Ini apa? Ya, curah hujan bisa juga ki ya, apa debit ya? Debit sungai kan, lengkung debit ya. Ini bentuknya gini ya. Ini ki, perhatikan ya, di kurva-kurva ini kamu harus paham ya. Kenapa ini lengkung debit gini ya? Makanya di bentuknya adalah polinomial derajat ke 2. Ya, paham kenapa begini? Jelas. Karena semakin besar debitnya, ya semakin ini kan. Waktu semakin lama semakin ini kan. Waktu semakin besar ininya debitnya. Oke. Jadi fungsinya semakin dalam ya semakin besar ya lengkungnya. Terus satu lagi apa? Hidrograf. Ini bukan lengkung debit ini bukan ini, bukan T ini, sorry. H ya. Ya kan debit sama tinggi muka air ya. Bukan T loh. Nah, satu lagi apa? Ya, satu lagi apa ki dengan Eh, apa nih? hidrograf Pak. Hidrograf bentuknya gimana? Nah, ya. Kenapa Iya. begitu? Kamu tahu loh, harus paham. Maksud saya, dari bentuk-bentuk kurva ini kamu harus dalam kepala kamu tuh udah berpikir ya. Tadi infiltrasi kenapa bentuknya gitu? Bisa kebayang kan? Tadi terisi porinya makin besar yang begitu. Nah, kemudian yang lengkung debit, Q sama dengan H, jelas bahwa Q semakin besar, hanya semakin tinggi. Ya, ya kan? Dan pada suatu tertentu akhirnya hanya sama, Q-nya tetap. Nggak mungkin kan air sungai naik terus. Betul nggak? Pada suatu tertentu ada Q maksimumnya. Jadi Q dan H bentuknya seperti polinomial derajat kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Hidrograf ya. Bentuknya gini nih. Ya jelas. Kenapa? Hujan turun, fungsi daripada waktu. Nah, bayangkan kamu ya. Hujan turun pertamanya pasti akan meningkatkan debitnya ya. Meningkat maksimum, hujan berhenti dia turun perlahan. Maka bentuknya seperti ini. Ya. Jadi apa yang saya ingin jelaskan di sini, kamu harus paham filosofi dari infiltrasi bentuknya seperti itu kenapa? Kemudian filosofi dari lengkung debit itu bentuknya seperti itu kenapa? Kemudian ketiga adalah hidrograf, ya. Hidrograf bentuknya seperti ini. Dan hidrograf ini sangat bergantung kepada apa? Das ya. Dasnya seperti apa? Das dari aliran sungainya. Bentuknya apakah memanjang atau mengumpul ya? Kalau memanjang dia pasti bentuknya akan landai ya, begini nih. Ini ada pemahaman yang harus kamu pahami ya. Kalau memanjang pasti dia gini. Hidrografnya ya. Kalau memanjang bentuk apa dasnya. Gitu ya, tapi kalau misalkan mengumpul dia gini. Nah, gitu ya. Jadi di sini prinsip-prinsip yang harus kamu pahami dasarnya seperti ini, ya. Kemudian satu lagi masalah yang tadi saya katakan untuk lengkung Horton itu kamu harus paham bagaimana yang disebut dengan rainfall excess, bagaimana yang disebut dengan infiltrasinya. Jadi bagian dari lengkung Horton yang bagian atas itu apa?
itu menghasilkan rainfall excess. Kalau kita perhatikan dalam suatu intensitas curah hujan. Dan bagian bawah itu ada infiltrasi. Ya. Dan kamu juga harus pahami terkait dengan masalah hidrograf banjir ya. Pernah saya jelaskan ya? Yang gini nih. Ya. Nih, kamu harus paham juga nih kurva di sini ya. Ini QT. Ini juga menghasilkan suatu hidrograf hubungan ada Q dan T itu bentuknya seperti ini. Nah, bagian bawah di sini ini merupakan apa? Aliran dasar ya. Ini bagian atas adalah aliran permukaan. Ya kan, coba kamu bandingkan antara hidrograf di sini dengan yang tadi dan kaitkan dengan apa infiltrasi ya. Itu ada ada kaitannya. Nanti coba perhatikan di situ ya. Saya membuka suatu pola pikir supaya kamu bisa paham. Ya. Oke. Kelihatannya ada waktu nih ya. Jadi kita apa namanya? Untuk kuliah pada hari ini ya. Prinsipnya apa namanya? Prinsipnya bahwa kuliah ya. Kuliah untuk prinsipnya untuk kuliah apa namanya untuk UTS itu bahan secara general sudah saya sampaikan ya, sudah sampaikan itulah kira-kira apa yang akan kita uji nanti pada UTS. Nah untuk pertemuan terakhir kita akan mencoba mereview ya, mereview dari pertama sampai akhir. Kira-kira seperti apa sih yang harus kita persiapkan untuk menempuh ujian ya. Nah saya apa namanya mengharuskan ke kamu ya, yang pada kuliah pada hari ini nih, pelajari ya apa yang saya jelaskan, kemudian kamu coba ya, kamu coba perhitungan itu dicoba dengan tangan, dihitung dengan teliti ya, sehingga nanti kamu terlatih dan dalam ujian itu walaupun open book kamu akan lebih cepat menyelesaikan persoalan. Hanya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu tetap aja karena kurang latihan ya akhirnya kurang mendapatkan suatu kecepatan berpikir, prinsipnya seperti apa itu kurang gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan ya. Oke. Jadi semua diaktifkan kameranya, mau difoto nih sama Aura ya, silakan difoto kehadiran nanti di share. Ini semua hadir nggak Aura? Alhamdulillah hadir semua Pak. Hadir semua ya, makanya saya pengen tahu kehadiran semua ini. Semua diaktifkan ya, wajah-wajahnya saya pengen lihat wajahnya. Iya. Semua diaktifkan, biasa mengenal. Full wajah. Buat kelihatan semuanya. Mungkin untuk Rangga Fatoni dan Radit boleh di... Rangga Fatoni belum muncul kepalanya. Semua wajahnya ditampilkan biar saya bisa mengenal orangnya. Sarah Saka apa nih? Sukainah belum kelihatan, mau difoto nih. Ada peserta ada 20 berapa ya? 21 jumlah. 21 ya semua ya? Iya. 21 ya. Udah ya? Apa namanya? Ini semua udah pada pulang kampung ya? Udah. Oke ya. Jadi ya, untuk apa namanya pertemuan selanjutnya kita setelah Lebaran ya sekali ya. Nanti saya akan umumkan kuliahnya apakah online atau offline. Tapi rencananya saya akan offline ya. Ya, biar apa kita bisa mereview semuanya. Baik ya. Jadi kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Ya semoga semuanya apa namanya lancar dalam perjalanan pulang kampungnya ya dan bisa kembali lagi belajar ya pada setelah hari raya nanti. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Yo, Pak. yo.